Apakah di sini Yesus pernah memerintahkan Di sini ya, untuk ini penghancuran menjadikan sola kitab? scriptura sendiri kayak di sini di Yohanes 5 ayat 39 Tidak, 4. pertanyaannya begini, apakah Yesus pernah memerintahkan supaya hanya menjadikan kitab suci sebagai satu-satunya sumber kebenaran? Oke, sebelum masuk ke situ kita di sini, kita baca sini nanti Yesus bilang apa kepada para rasul. Oke, tulis kitab suci atau pergi Ya, memberitakan Injil. Itu penting sekali. ya, Tapi sekarang satu-satunya. satu-satunya. Tidak ada kayak. Justru Yesus menghancurkan dalam pengertian ini, skriptura dalam pengertian yang sola skriptura. Otoritas satu-satunya untuk kitab suci. Otoritas satu-satunya di ayat. Yesus bilang bagaimana? Yohanes 5 ayat 39 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Pendeta, kau bongkar, makan, kunyah semua ayat itu. Baca kembali ayat ini. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kayak sebenarnya Yesus sudah injak-injak sola skriptura di sini, oke? Kamu bongkar semua ayat seolah-olah ayat itu beri kamu hidup kekal. Semua ayat omong tentang saya, kamu tidak mau datang kepada saya. Ketika saya bilang makan tubuhku, minum darahku, kamu tolak. Ya benar kayak. Dalam pengertian itu Yesus memberikan dua hal. Matius 4:4. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi doa firman. Jadi Yesus bilang antara firman dan makanannya sebagai firman dan tubuhnya sebagai firman, rotinya sebagai tubuhnya. Dua-duanya menyelamatkan kayak. Berarti dia bisa hanya sola skriptura. Di situ harus dua, ekaristi dan firman kayak. Matius 4:4. Matius 4:4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi penting sekali dua hal kayak. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sabda menghidupkan, oke. Roti menghidupkan, oke. Dua hal harus dipenuhi. Tidak ada sola skriptura di sini kayak. Untuk saudaraku yang tulis di bawah, yang butuh hanya iman. Firman adalah tambahan, tetapi engkau mau dapat iman itu tumbuh dari pendengaran kah? Aldi Dilan. Yang Yesus butuh hanya iman. Di mana Yesus bilang butuh hanya iman? Kau tunjukkan satu ayat cukup. Naik kah? Teman-teman satu turun dulu supaya ini Aldi naik dan tunjukkan satu ayat yang hanya butuh hanya iman. Firman adalah tambahan. Aduh, firman adalah tambahan. Justru Yesus baru jambak si Aldi. Aldi, engkau harus mempertanggungjawabkan. Karena ini saya tidak bisa naikkan dia. Bagaimana caranya? Jambak ya teman-teman moderator. Jambak dia itu. Dia harus mempertanggungjawabkan. Yang butuh hanya iman. Firman adalah tambahan. Hah? Yesus bilang Sola skripturanya hancur itu. sola skriptura juga hancur di situ. Oke, baca Lili. Ini tambah bingung lagi Aldi Dilan ini. Sola skriptura hancur. Sola gratia hancur. Baca kembali ayat 4 tadi. Matius 4:4 tadi. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi apa? Berarti di sini dia bilang firman adalah tambahan. Waduh, ini sudah sekte ini. Bidat dari mana lekor begini? Solanya hancur, sola skriptura hancur. Iya, solanya hancur juga. Oke, engkau baca kembali Matius 4:4. Tadi dia bilang firman itu tambahan ya, Kak ya? Yang penting iman. Lalu Paulus bilang iman tumbuh dari pendengaran. Pendengaran terhadap ajaran ya tentang firman. Aduh, ini pasti sudah ini sekte lain lagi nih. Oke. Itu lagi. Baca 60.000 kembali ini ayat 4 kita tadi. muncul satu, naik satu. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Galatia 5:6.
Hanya iman yang dikerjakan. Perkenalkan Tuhan. Yang satu itu perkenalkan diri atau Tuhan kenal dia. Dosa Katolik. Oke, lanjut. Galatia 5:6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Hanya iman di sini. Oke, hanya iman. Sola fide, tapi yang dikerjakan oleh apa, Kak? Oleh kasih. Tanpa kasih tidak ada guna. 1 Korintus 13 ayat 2. Walaupun aku mempunyai iman yang sempurna untuk pindahkan gunung, ketika aku tidak mempunyai kasih, kosongkah? Kuah kosong. Siapa yang bilang kok kosong? Romo Patris kah? Gua kosong, baku naik. Baku naik. Oke, 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sama sekali tidak berguna. Protestan ingat, yang bilang sola fide itu. Ingat bahwa iman dan harapan adalah bagian dari kasih. Mulai ayat 4. Kita sampai ke definisi. Iman dan harapan itu adalah bagian dari kasih. Kasih itu adalah apa? Lanjut. Kasih itu sabar. Satu, Kasih sabar. itu Lanjut. kasih itu murah hati. 2, 3, Ia tidak cemburu. 4, Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 5, Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. lanjut. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala Oke, sesuatu. tahan dulu. Sab- Kasih itu percaya, fide, segala sesuatu. Kasih itu mengharap segala sesuatu. Artinya iman dan harapan itu menjadi bagian dari kasih. Dia menjadi definisi dari iman dan harapan. Baca kembali. Kasih itu mengharapkan, kasih itu yang bagian terakhir tadi, Lili. Percaya segala sesuatu, baca kembali. Yang ayat 6 ya, Mo. Yang baca yang engkau berhenti Iya. tadi. Iya. Oh, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, Tahan dulu. sabar Artinya, menanggung. sudah. Artinya kasih itu percaya segala sesuatu, kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Disimpulkan dalam ayat 13. Protestan ingat baik itu. Iman, harapan, dan kasih, iman lebih besar atau siapa yang lebih besar? Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Tidak, bilang iman. Dan bilang iman itu anugerah Allah. Oke, engkau baca di Ibrani. Tapi iman itu tumbuh dari pendengaran. Kalau kau tidak mau dengar, bagaimana? Kalau kau tuli terhadap panggilan Tuhan, bagaimana? Roma 10 ayat 17. Iman lahir dari pendengaran. Pendengaran tentang apa? Tentang ajaran. Ajaran seperti apa? Ajaran yang menyelamatkan. Bukan ajaran suka-suka. Roma 10 ayat 17. Iman itu tumbuh dari pendengaran. Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tadi yang bilang firman tidak guna itu iman yang penting. Firman itu tambahan itu. Baca kembali.
Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Aduh, tambah parah nih perut ini. Ada yang baru bilang tadi ya? Soal video gugur di sini. Aduh, rusak. Salve Romo, Dose, apa kabar? sehat Romo. Romo, aku mau bertanya Romo. Ya silakan. Aku sebentar, masih- saya selesaikan dulu dengan Pater. Oh, oke, sudah oke. selesai kan? Saya sudah satu pertanyaan tapi bisa terbuka kemungkinan untuk yang lain. Oke, Dos. Jadi kita Nanti kita selesaikan bisa satu. bertemu lagi di tempat lain. Oke. Silakan. Karena saya pertanyaan pasti penjelasannya setengah jam lagi nanti. Jangan kok, saya juga mau harus keluar. Ada yang undang makan. Oke, Dos. Silahkan. Mengenai iman tadi Romo, tentang sola fide itu kan. Ya ini aku pengen penguatan iman aja sih. Soalnya September ini aku mau katekumen. Hmm. Kan ada tuh di Roma 3 ayat saya baca dari ayat 23 sampai 27 tuh. Oke. Ini Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi ini mengenai dosa asal. Maksudnya ialah untuk menunjukkan kebenarannya pada masa ini bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan azas apa? Berdasarkan azas perbuatankah? Bukan, melainkan berdasarkan azas iman. Sebab itu bagaimana, Rum? Iya, karena dia ayat 28-nya kau harus baca. Dia bilang perbuatan yang dimaksud oleh konteks Roma ini, 3 yang kau baca itu perbuatan hukum Taurat. Ayat 28 dia menjelaskan di situ. Oke, aku baca 28. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, Dan bukan karena perbuatan-perbuatan menurut hukum Taurat. Jadi ini maksudnya berbicara tentang hukum Taurat apa gimana? tentang dalam konteks ini bukan perbuatan kasih, perbuatan hukum Taurat. Oh, perbuatan hukum Taurat. Supaya engkau lebih kelop lagi, engkau lari ke ini bab 3, bab 2-nya. 2 ayat 5. Oh, bab 2 ayat 5. Engkau baca di sini. Oke. Namun, oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari murka dan hukum Allah yang adil akan dinyatakan. Ayat 6. Ayat 6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Beda antara perbuatan kasih dan perbuatan hukum Taurat. Bisa mengerti? Bisa. Aku masih ada Paulus nih. tidak ngomong tentang perbuatan kasih. Nanti setelah itu kita bongkar Roma 5 ayat 12 sampai 14 untuk mereka yang tidak mengenal hukum Taurat. Berarti harus di sini karena itu engkau baca ayat 28 harus sampai dengan 31. Perbuatan hukum Taurat, bukan omong tentang perbuatan hukum kasih. Bisa mengerti? Sangat berbeda. Hukum Taurat seperti ini. Contohnya, dosen. Kalau anakmu ada 613 hukum Taurat, oke? Oke. Kalau anakmu tidak mengikuti perkataanmu, engkau harus membawanya kepada presbiter Yahudi atau penetua Yahudi supaya anakmu itu dirajam dengan batu. Apakah engkau akan membiarkan itu? Ya enggak lah, sebagai orang tua. Enggak mungkin. Oke, pertanyaan kedua. Kalau seorang perempuan yang didapati berbuat zina, harus dirajam dengan batu. Engkau membiarkan itu sebagai orang Kristen? Enggak. Ataukah di imamat 18, laki-laki atau perempuan yang kedapatan berbuat zina harus dibunuh, harus dilenyapkan? Engkau membiarkan itu? Tidak.
Karena itu, engkau baca sendiri Matius 22 ayat 37-40. Hukum Taurat itu sudah digenapkan dalam hukum kasih. Matius 22 Matius 22 ayat 22 ayat 37-40. 37-40. Akhirnya ia mengutus anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Ketika petani-petani itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain. Matius 22, saudaraku. Matius 22. Oh, Matius 22. Ayat 37. Oh, ini sorry. Ayat 37 ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sekarang standar utamanya adalah hukum Hukum kasih. Hukum kasih. Bukan hukum Taurat. Karena semua hukum Taurat sudah digenapi dalam hukum kasih. Kasih. Setiap kali engkau mau rajam orang, kau pikir Yesus bilang hukum kasih. Kasihlah sesamamu. Kasihlah Tuhan Allahmu. Engkau menghilangkan hukum kasih. Ketika engkau menghakimi seseorang, engkau pikir, aduh hukum kasih. Engkau bisa mengerti itu. Dan betapa besar kasih Allah kepada manusia sampai dia mengutus anaknya yang terkasih. Engkau bisa mengerti itu. Jadi contohnya begini saudaraku. Contoh kecil, Yakobus memberikan kita contoh. Engkau buka sendiri Yakobus 5 ayat 19-20. Dose. Ketika ada saudara yang keluar dari kebenaran dan engkau meluruskan kembali jalan itu dan dia kembali kepada jalan yang benar, engkau dose menyelamatkan jiwamu dan menghapus pelbagai dosamu. Karena kenapa? Perbuatan kasih rohani meluruskan orang yang jalannya keliru. Kau sendiri dose menyelamatkan jiwamu. Yakobus 5 ayat berapa? Ayat 19-20. 19-20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Bukan hanya iman yang menyelamatkan. Engkau mengembalikan dia yang berjalan bengkok dan kembali kepada jalan yang benar. Engkau menyelamatkan jiwanya dan menghapus berbagai dosa. Sola fide tidak ada di sini. Tapi misalnya gini Romo kan, misalkan nih, aku misalnya percaya beriman kepada Tuhan Yesus, terus tapi perbuatan saya itu nggak benar, tapi saya meninggal tuh, apakah saya dibenarkan perbuatan saya itu dibenarkan menurut iman saya kah? Kan saya soalnya kan Yesus berkata barang siapa yang percaya dia akan diselamatkan. Saudaraku, tidak semua engkau berbuat jahat dalam hidup ini. Engkau bisa mengerti. Oh. Dan ingat, nanti kita semua akan di mana? 1 Korintus 3 ayat 13-15. Engkau diselamatkan seolah-olah dari dalam api. Maka harus ada purgatorium. Protestan. 1 Korintus berapa Romo? 3, 13-15. Engkau sendiri yang membaca. Oh, ini ayat purgatori. Nanti konsentrasi di ayat 15. Kau bilang, kan tidak semua orang berbuat jahat. Oh dosa, engkau selama ini berbuat jahat, tidak ada yang baik. Engkau tidak ada hati yang baik. Engkau tidak pernah berbelas kasih kepada orang tuamu, kepada sama saudaramu. Oke, kau baca ayat itu. Kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab hari itu akan dinyatakan dengan api. Dan bagaimana pekerjaan manusia, masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Oh, ini bicara tentang api penyucian ya.
Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia Tahan akan dulu, menderita tahan dulu. kerugian. Jika pekerjaannya terbakar, dia akan menderita. Sengsara sedikit, oke? Tidak apa kau sengsara Oke. sedikit. Ingat itu, dia akan menderita. Tetapi, Ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Oh, bukan berarti api benaran gitu kan Romo? api yang memurnikan engkau, pekerjaanmu. Engkau akan menderita. Menderita artinya engkau harus masuk melalui proses itu. Tetapi engkau akan diselamatkan atau tidak apa itu. Tetapi seolah-olah dari dalam api. Protestan tidak bisa menjelaskan ini karena tidak ada purgatorium. Oh, Bisa mengerti? paham Romo, paham. Jadi jangan lupa iman dan perbuatan ya. Kalau kamu bongkar semua ayat, tidak ada penghakiman karena iman, karena perbuatan semua. Mau di Wahyu, kayak mau di Korintus, kayak mau di semua akan ditemukan. Engkau tadi Korintus 1 Korintus Ya, 3 ayat 13-15. Sekarang engkau buka 2 Korintus 5 ayat 10. oh 2 Korintus 5 Ayat 10. ayat Jangan lupa 10. perbuatan, iman dan perbuatan, oke? Oke. Ayat 10. Sebab kita semua harus mendapat tahta pengadilan Kristus Menghadap, supaya bukan setiap mendapat, menghadap. Hah? Oh ya, sebab kita semua harus menghadap. Saat ini dengar bilang, Oke. engkau bilang menghadap ya, bukan. Iya Romo ya, salah keselior lidahku. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik Baik. ataupun jahat. Oke. Wah mantap nih. Saya tidak mungkin kau buat jahat terus kok. Saya yakin kau pasti orang baik. Oh itu oh kirain hanya doktrin belaka itu purgatori Romo. Semua ada di kitab suci. Yang purgatorium yang kau baca tadi diambil dari Maleaki. Maleaki 3 ayat 1 2. Coba engkau baca di sana. Ntar Romo, saya catat dulu Romo. Yang berarti dia tidak ada satu doktrin yang tidak ada dalam kitab suci. Tidak ada satu doktrin gereja yang tidak ada dalam kitab suci. Pemilik kitab suci kenapa tidak pakai? 1 Korintus 3 tadi ya Romo ya. Tadi 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Paulus ambil dari mana? Dari Maleaki 3 ayat 1 2 ayat 2 lah. Coba baca di situ. Maleakhi 3. Oke. Ntar Romo. Maleakhi. Maleaki 3 ayat 2. Perjanjian baru itu Romo ya. Tidak, perjanjian lama lah engkau nih. Itu yang ditolak oleh Protestan juga itu. Tidak, Maleaki tidak kayak. Maleaki tidak ditolak. Tapi Maleaki mereka pakai untuk persepuluhan 3 juga yang sama kayak. Hanya ayat 7 sampai 10. Tapi mereka lupa baca Maleaki 3 ayat 2. Teman-teman yang bisa masuk silakan dah. Oh ini. Yang ditolak. Maleakhi 3 Ayat 2. ayat 2. Terus oke. Maleakhi 3 ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Oh, siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api. Waduh. Pemurni logam dan seperti sapu. Purgatorium ada di situ. Api pemurnian. Oh. Bab 4 ayat 1. Baca. Protestan nggak tahu ini, Romo. Memang kalian Protestan Protestan jelas tahu dan tidak mau. Bab 4 ayat 1. Mereka pakai Maleaki 3 itu ayat 7 sampai 10 untuk paksa orang bayar persepuluhan. Tapi tidak baca ayat 2 ayat 3-nya. Omong tentang api penyucian. Bab 4 sekarang Romo. Bab 4 ayat 1. Kau santai saja. Di sini kau belajar yang benar, jangan belajar yang bengkok-bengkok. Dan saya kata kau kepala lagi.
Sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Waduh, semua orang sombong dan semua yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Hari yang datang itu akan membakar mereka, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Wah, ini baru pas di hati, mengena di hatiku ini, Romo. Oke. Zakarias 13 ayat 9. Katekumen yang Sama. rendah hati. Zakarias 13 Sakaria. ayat 9. Sabar dulu, Romo, saya catat dulu ini, saya pelajari lagi nanti. Katekumen yang baik ini. Leahi 4 ayat 1, sekarang Maleaki 13 ayat 9. Berapa orang yang harus dimasukkan ke api untuk pemurnian itu? Sebagian. Baik, kita semua, kita tidak kudus kok, kita berdosa, pasti lewat itu semua pemurnian. Karena tidak bisa masuk ke sana, bercacat dalam Wahyu 21 ayat 27, tapi engkau baca dulu. Ya, Zakarias 13 9. Zakaria ya. Ini perjanjian lama, perjanjian saya mau buktikan perjanjian lama untuk Protestan. Bilang sola Scriptura tapi tidak baca. Baru tahu waktu ini, Romulo. Ya, memang pendeta tidak pernah ajarkan kau, dia tidak penting ini karena kalau kamu mungkin bertobat jadi Katolik Sulama. Zakarias 13 ayat 9. Zakaria 13. Ini orang baik ini, orang rendah hati mau Katolik, luar biasa hebat. Zakaria 13 ayat 9. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api. Api semua ini. Dan akan memurnikan mereka seperti memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti menguji emas. Mereka akan memanggil namaku. Dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku. Dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Banyak kali ayatnya ya. Daniel 12 ayat 10. Mereka siksu ayat perjanjian lama supaya engkau mengerti. Bentar, Romo, bentar. Zakaria 13. Katekumen yang baik ini. Lu hebat. Sama tadi apa, Romo? Zakarias 13 9, Daniel 12 ayat 10. Daniel ya. Ayat 1, Maleaki 4 ayat 1, Maleaki 3 ayat 2. Sekarang engkau masuk ke Daniel 12 ayat 10. Dan Daniel 12 ayat 10. Kau baca sendiri toh. Saya tidak mau pakai Deuteronomik, nanti bilang kita tukang tipu. Jangan, Romo, nanti mereka ngeles itu, Romo. Ya. Jangan kasih. Makanya Oke. kita tidak pakai tadi, kita tidak pakai. Justru Paulus ambil dari perjanjian lama. Ya, kita pakai yang mereka punya kitab sendiri toh. Oke, silakan. Engkau pakai itu. Daniel 12 ayat 10. Daniel 12 ayat 10. Oke. Banyak orang akan disucikan, dimurnikan. Banyak kali aja nih. Dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Hanya orang bijaksana yang terima api penyucian. Oke? Ada. Karena itu, engkau baca tutup mulia dengan Wahyu 21 ayat 27. Tidak bisa masuk ke sana yang masih bernoda. Wahyu 21 ayat 27. Bungkus semua. Wahyu 21 ayat. Ya, catatan kaki dia bungkus semua tidak. Kau bawa saya. Enggak, soalnya aku sering ditanya, katanya gini, kenapa kau masuk Katolik? Kau nggak tahu itu kau dibakar dulu, katanya gitu. Aku juga bingung jawabnya gimana. Oke, baca deh. Wahyu 21 ayat Langsung digoreng. 27. Namun tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kejijikan atau dusta, melainkan hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Supaya engkau tahu, yang tertulis dalam kitab suci Wahyu yang sama, 20 ayat 12. 20 ayat 12. Wahyu 20 ayat 12. Tadi 21. Makanya tadi 21 27 katakan bahwa tidak bisa masuk ke sana yang masih bernoda, melainkan mereka yang ditulis dalam buku kehidupan, dan mereka yang tertulis dalam buku kehidupan harus dihakimi menurut apa? Oke, 20 ayat 12. 12.
Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab ini. Artinya nama mereka di dalam buku kehidupan, tetapi sudah di dalam buku kehidupan sebagai dalam pembaptisan itu tidak menjadi garantia engkau lolos langsung ke surga. Namamu ada di buku kehidupan, tetapi engkau harus dihakimi menurut Perbuatanmu. makanya tadi dalam 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15, kalau perbuatanmu tidak murni dan semua, engkau pasti menderita kebakaran. Oke, kebakaran, hangus terbakar, tetapi kamu akan diselamatkan, tetapi seolah-olah dari dalam Api. api. Karena itu sekarang orang yang ada di surga itu siapa saja? Ibrani 12 ayat 22, 23. Nanti di sana kau bilang, oh ternyata harus disempurnakan, ternyata harus dimurnikan untuk masuk ke sana. Ibrani. 12 ayat 12-13. Siapa saja yang ada di surga? Bagi Protestan, surga masih kosong toh? Dosa. Iya, betul. Tetapi Ibrani mengatakan ribuan orang, kumpulan tak terhitungkan. Ibrani 12 Ayat 22-23. 22-23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Dan Apa? Yerusalem kepada surgawi? Yerusalem surgawi. Kota Allah yang Dan- hidup? Iya, betul. Kota Allah yang Artinya hidup, surga? Yerusalem surgawi. Yerusalem surgawi. Surga. Mau tahu siapa yang ada di sana? Silakan baca lanjut. Yerusalem surgawi. Dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Beribu-ribu malaikat. Kumpulan yang meriah. Lanjut. Dan kepada jemaat anak-anak sulung Gereja perdana. Lanjut. yang namanya terdaftar di surga, dan Lanjut. kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah disempurnakan. Oh, ini roh orang-orang benar. Maksudnya seperti para santo gitu kah? Itu orang kudus. Makanya semua kita harus dimurnikan di sana. Oh, Dan roh-roh orang benar yang sudah disempurnakan, dimurnikan, disempurnakan. berani. Tadi bergerak bagaimana sampai tangan kena sentuh itu. Terlalu semangat menjelaskan begini dan profesi ya. Anda mau belajar masuk gereja yang benar, luar biasa itu. Terima telepon kayaknya Romo Cafe karena ada undangan untuk makan siang. Oh iya ya, biar ini makan tadi ini pertanyaan terakhir. Oh, Oke, roh-roh orang benar yang sudah disempurnakan. sempurnakan. Engkau belum sampai yang kepada Yesus. Engkau belum roh-roh orang benar yang sudah disempurnakan. Lanjut lagi. Dan Yesus. Ntar. Tadi berapa Romo? Oh, ini nih. Ibrani. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat daripada Berarti- darah Habel. Di surga banyak orang atau tidak? Dosa. Banyak, malahan beribu-ribu malaikat toh. Karena itu Yesus ketika dia datang nanti bersama dengan semua orang kudusnya. 1 Tesalonika 3:13. Yesus tidak datang sendiri. Maka sekarang engkau harus tahu cari orang kudus Protestan punya yang datang dengan Yesus pada akhir zaman ini siapa? Kalau surga masih kosong. Tesalonika 1 Tesalonika 3:13. 3:13. Teman-teman, saya tidak bisa naikkan orang karena setelah ini saya 10 menit lagi harus pamit karena ada yang jemput mau makan siang. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu
kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kalau surga masih kosong, bagaimana? Yesus datang dengan semua orang kudusnya. Hai, di sana, di sebelah dibilang masih kosong, masih belum ada orang di situ, lagi di penghakiman katanya gitu toh. Berarti Yesus datang dengan semua orang kudusnya di mana nih? Yesus Enggak tahu. Katanya adanya malaikat saja, dia bilang gitu. Ingat bahwa di sana orang tidak menikah lagi. Mereka hidup sebagai hidup sebagai malaikat, seperti malaikat. Ketika menikah kan, engkau masih ingat satu perempuan dengan 7 laki-laki. Ketika orang Yahudi tanya, orang ini Saduki tanya, mereka tidak percaya kebangkitan. Nanti perempuan itu dengan laki-laki yang mana? Yesus bilang di sana tidak kawin dan dikawinkan. Mereka semua hidup seperti para malaikat. Malaikat. Iya, Kalau betul, surga aku itu pernah masih baca. kosong, kalau surga itu masih kosong, bagaimana dengan Matius 27 ayat 51-52? Nggak tahu lah mereka, Romo. Bagaimana dengan Matius 27 pada hari kebangkitan Yesus itu pada saat itu bangkit juga siapa yang dibangkitkan? Engkau baca itu Matius 27 ayat 51-52. Matius 27 51-52. 51-52. Oke. Mana nih? Oke. 51-52. Lihatlah, tabir bait suci terkoyak menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Dan mereka Ini pergi pas kemana? kebangkitan Yesus ya? Kematian Iya. Yesus ya? Makanya sebelum itu belum ada Yesus bangkit dulu. Maka pada saat dia bangkit, dibangkitkan pula orang-orang kudus. Dan orang kudus ini pergi kemana? Engkau lanjut. Oke. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Hai. Jadi tidak kosong tuh. Tapi Romo, sebelum kebangkitan Kristus, apakah surga itu ada orang penghuni gitu kah? Kalau begitu bagaimana Musa datang dan Elias di Gunung Tabor kalau kosong? Bukannya Firdaus gimana sih? Bukannya Seol, mereka di Seol itu, Romo, atau gimana? Ya, Seol atau sebenarnya infierno itu ada di bawah bumi namanya. Dalam pengertian itu, dalam konsep Seol atau Hades ya, saudara dan saudara. Iya, Hades. Oke, nanti di situ engkau harus lihat dalam pengertian apa. Kalau surga masih kosong, bagaimana dengan Elia yang naik ke surga, yang diangkat ke surga? Bagaimana dengan Henok? Mereka tinggal di mana kalau begitu? Dalam pengertian ini. Oh iya ya, malahan Elia menampakkan diri kepada Yesus pas di Datang kepada Yesus sudah di Gunung Tabor kan? Oh iya ya. Jadi engkau harus 2 objek yang bentuknya sama. Adi Markus bisa jelaskan begini Kak Romo. Saya tidak tahu lagi dia mau jelaskan. Untuk Adi Markus itu untuk luruskan matanya saja susah. Kalau berbicara. Pilih 2 objek yang bentuknya sama. 2 objek yang bentuknya sama. Itu bagus sekali. Sebentar ya teman-teman. Pilih 2 objek yang bentuknya sama. Saya sudah pilih terus objeknya sama. Ini bagaimana? Oke, sudah. Oke, ada yang kisi-kisi yang harus diisi. Oke, kira-kira seperti itu. Di sini ada yang baru naik. Prof. Lavi, maaf ya, salam kenal. Iya, salam kenal Romo. Baik. Oke, yo, Prof. Lavi, salam kenal ya. Pendeta, pengacara, karena saya itu semacamnya pengacara ya. Ya, lawyer, ya. Lawyer, Baik, oke. Pak Romo. Yo, Saya sendiri
keluarga besar Boleh Bapak keluarga Prof besar saya perkenalkan Katolik. diri dulu. Oh ya, Bapak Pro, Dari lagi mana perkenalkan diri, silakan. Keluarga besar bagaimana, Iya. Pak? Saya sendiri Protestan, tetapi keluarga besar saya adalah Katolik. Oke, silakan. Ya, Romo, saya ingin diskusi terkait dengan kisah. Ada dua kisah. Mm-mm. Yang pertama adalah kisah Lazarus dan orang kaya. Mm-mm. Ketika mereka meninggal, si Lazarusnya ada di pangkuan Bapak Abraham, Mm-mm. sedangkan yang si kayanya ada di alam maut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kisah di mana dua orang penjahat di atas kayu salib. Oke, penting. Yang satunya tidak diselamatkan, yang satunya diselamatkan. Yesus berkata bahwa hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi saya minta pandangan dari Romo. Kira-kira kisah seperti itu apakah ada kaitan dengan apa perjanjian? Oke, ya penting sekali. Oke, yang sekarang kita harus tahu kita mati-matian hanya karena iman. Jadi sebenarnya kalau kita baca kembali Lukas, bantu dulu Lili atau Dos ya. Lukas 23, kita lihat di situ ya, saudara dan saudariku, apa yang dibuat oleh penjahat yang baik. Di sini digunakan oleh Protestantisme, ayat ini pengalaman perampok ya, di penjahat yang ada di salib itu sebagai penyelamatan karena iman. Tetapi ingat, kita tidak pernah lihat apa yang dibuat oleh penyamun yang baik hati ini. Dia buat apa kepada yang di sebelahnya. Ini penting sekali. Makanya di sini bisa dinamakan perbuatan kasih rohani. Dia berusaha untuk mengoreksi. Oke, 23 33. 23:33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Lanjut. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Lanjut. Umat berdiri di situ dan melihat semuanya, tetapi pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga Oke. prajurit Ya, prajurit. Dalam pengertian ini sangat jelas bahwa ketika engkau sudah di ayat berapa tadi? ayat 35. Oke, engkau langsung ke 39 supaya 39. Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Namun, Lanjut. yang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Ayat 42. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu." 43. Tanya di sini. Kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pak Prof, namanya siapa nih? Saya maaf, Prof ya, Prof. Paul. Konsentrasi di Protestantisme penyelamatkan karena iman, kasih karunia Yesus yang untuk penjahat yang di atas salib ini, tapi tidak melihat apa yang dibuat sebelumnya oleh penjahat ini. Dia berusaha untuk mengoreksi yang lain, dan tindakan mengoreksi itu punya pahala, Pak. Dalam Yakobus 5 ayat 19-20. Jika ada saudara yang keliru, yang jauh dari kebenaran, dan dia berusaha untuk
kembalikan saudara itu ke jalan yang benar, dia menyelamatkan jiwanya dan menghapusi pelbagai dosa. Ini yang kita namakan perbuatan kasih rohani, mengoreksi mereka yang salah dalam itu. Tapi kita baca dulu Yakobus 5 ayat 19-20, apa kata itu? Untuk mereka yang berusaha, berjuang, berbuat untuk mengembalikan orang yang jalannya salah, seperti dia mengoreksi penjahat yang satunya. Yakobus 5:19 sampai 20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seseorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa siapa yang membuat orang berdosa terbalik dari jalannya yang sesat, yang akan menyelamatkan Jiwanya itu dan dari maut. Luis, yuk silakan mau. Luis. Menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Orang itu Amin. yang membuat orang lain berbalik, dia yang memberikan koreksi yang baik, dia menyelamatkan jiwanya dan pelbagai dosanya dihapus. Makanya dia omong kepada Yesus, ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja. Kata Yesus, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi kalau seandainya bilang perampok yang baik hati ini tidak koreksi untuk saudaranya sebelah, itu keliru besar. Kalau dia tidak berbuat sesuatu, itu keliru besar. Dia Pak mengoreksi diri dan mengoreksi temannya juga. Ya, betul. Benar sekali. Menyadari, Iya. bertobat dari kesalahannya. Baik, Romo, apakah itu bukti dari iman? Maksudnya bukti- apa namanya yang dilakukan oleh penjahat itu artinya bahwa bukti dari iman dia itulah kemudian ada perbuatan. Tapi dia di atas salib, bagaimana? Berarti itu karena kasih karunia Tuhan ya. Tidak, akan dijelaskan oleh Galatia 5 ayat 6. Dia 5 Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Dia punya kasih kepada saudaranya yang sebelah ini, yang berbuat salah tapi tidak mengenal kesalahannya. Dia kasih itu, mengoreksi orang itu bentuk kasih, Pak. Pak tidak pernah mengoreksi anakmu yang salah? Oke. Biasa koreksi sering. Oke, makanya kita definisi kasih itu apa? Ini penting sekali nanti definisi kasihnya Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 selanjutnya. Oke, sekarang kita lihat dia bilang dalam Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Pak Prof, engkau kan lawyer, pertanyaan saya. Pernyataan sangat jelas. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Apa gunanya iman kalau kasihnya tidak ada? Maka pasti mati. Mati. Karena itu, tindakan mengoreksi orang ini adalah perbuatan kasih. Ingat baik-baik di dalam definisi kasih. Oke, kita baca dulu 1 Korintus 13 ayat 2. Maaf ya teman-teman, saya 5 menit lagi karena mau dijemput, mau makan siang. Oke. Maaf Pak, tadi siapa? Maaf aja. Aduh, kenapa naiknya terlambat nih? Paul. Oke, Pak Paul. Tidak apa-apa, luar biasa, tapi luar biasa hebat. Oke. Sekarang harus mengerti apa itu iman. Apa itu iman? Apakah dia lebih besar dari kasih atau kasih lebih besar dari iman, Pak? Pertanyaan saya untuk Pak Prof, untuk Pak Paul sebelum kita baca. Pak Paul, apa yang lebih besar? Iman atau kasih? Kasih lebih besar. Kasih lebih besar. Kalau itu kenapa mati-matian hanya iman? Oke, oke, kita baca deh 1 Korintus 13 ayat 2. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan
Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 4. Kita nanti sandingkan ke penyamun di salib. Dia buat ke saudaranya itu bagaimana? Definisi kasih. Oke. 4. Kasih. Kasih itu sabar. Kasih. Kasih itu sabar. 1. Kasih itu baik hati. 2. Ia tidak cemburu. 3. Ia tidak memegahkan diri. 4. Dan tidak sombong. 5. Baca. Belum selesai. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. 6. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. 7. Ia tidak pemarah. 8. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 9. Ingat, Buah kasih. menyimpan kesalahan orang lain. Lanjut. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. 10. Tetapi karena kebenaran, ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Oke, Pak Prof. Kalau dipasang di sini, sola fide hanya iman atau hanya kasih, Pak Prof pilih yang mana? Kalau saya pribadi, biasa kalau mereka dari Kristen Protestan, dari gereja aliran mengundang saya khotbah, saya pasti katakan kepada jemaat bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Berarti Kalau cuma sudah hanya iman Katolik. tidak selamat. Oke, karena Pak ingat 1 Petrus 4 ayat 8, kasih itu menghapusi pelbagai dosa. Iya. 1 Petrus 4 ayat 8. 4 ayat 8. Yang terutama. Ingat, tahan dulu. Kasih. Pak Petrus mengafirmasi yang terutama. Kalau pernyataan yang terutama artinya apa nih Pak? Yang paling utama? Berarti yang sangat lebih penting lah. Mantap. Oke, yang sangat lebih pentingnya apa? Kan lawyer kan harus tahu setiap kata itu punya arti. Yang terutama, yang paling utama, yang paling penting adalah dosa. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sungguh-sungguh loh. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin, amin. Sebab kasih menutupi. Bukan hanya iman dosa. yang mengampuni dosa ya Romo ya. Tidak ada di dalam pernyataan bahwa iman mengampuni dosa. Tidak ada sama sekali di dalam kitab suci. Berarti percuma dong sola fide. Memang tidak ada sola fide, ada fide tapi tidak sola. Ya kalau kasih mengampuni pelbagai dosa, kalau begitu buat apa sola fide? Makanya saya tadi tanya Pak Prof, antara sola fide dengan sola kasih, Pak pilih yang mana? Sudah pasti sola kasih. Ya harus pilih kasih karena Sola kasih. sola kasih. Sola kasih. Sangat jelas, hanya kasih. Hanya kasih. Yesus bilang hukum utama kasih. Kasihlah antara kalian supaya dunia tahu bahwa kalian adalah muridku. Kasih. Makanya di mana sola fide di dalam kitab suci tidak ada. Mantap, dapat banyak pengajaran ini Romo terberkati. Oh ya, sekali. aduh Pak Paul, minta maaf saya harus turun nih ya. Sofi baru naik. Minta Ya, maaf catatan baik. kaki. Terima Lain kasih kali, besok. Romo. Mau besok pagi kalau Sudah silakan. berbagi. Closing statement, Brother. Oke, silakan close. Ya kalian lah. Saya nanti Catatan kalian kaki. 1 menit ya. Silakan. Ya, catatan kaki. Apa yang disampaikan oleh Romo Cafe adalah ajaran gereja yang begitu ketika kita bertanya untuk mencari tahu, menggali ajaran gereja itulah Oke, yang pelan-pelan. Kayak pamit. Saya harus pergi sesuatu di kamar mandi ini. Kalian statement satu-satu ya antara kalian. Kayak pamit atau Sofi tolong atur dulu supaya semua yang ada di sini bisa omong 1 menit. Yang pertama catatan kaki. Siap. Oke, silakan.
Ya, saya Semua, ulangi nanti Bapak Prof juga bisa closing statement ya semua. ya. Saya ulangi lagi, apa Siap, yang siap. disampaikan, apa yang diwartakan oleh Romo Cafe adalah ajaran gereja. Itu. Di mana setiap umat atau setiap manusia yang ingin mengetahui kebenaran itu semua bisa dijawab oleh ajaran gereja. Dan ajaran gereja tidak terpusat pada satu orang. Tidak terpusat pada satu orang. Itulah yang membedakan ketika ajaran gereja Katolik itu yang lahir bukan karena personel, ide, gagasan pribadi, tetapi suatu komunio kebersamaan. Itu. Membedakan dengan ajaran-ajaran yang digagas oleh misi pribadi. Ketika ajaran-ajaran itu muncul dari misi pribadi, maka jika ada pribadi lain yang mengoreksi pendapat seorang pribadi, maka sangat dengan mudah dipatahkan. Rangkaian ayat-ayat yang disampaikan oleh Romo Cafe tentang berbagai hal tadi, saya garis bawahi bahwa magisterium gereja itu tidak pernah terlepas dari kitab suci atau ada semua di dalam kitab suci. Ada kitab suci, ada pengajaran magisterium, landasannya, dan semuanya itu sejalan, tidak saling bertolak belakang. Luar biasalah Katolik itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang berikut saya dari bawah ke atas ya. Deo. Ya? Ya, Baik. silahkan buat satu pernyataan closing statement Oke. singkat 1 menit. Oh, saya ya? Baik. 1 menit. Ya. Oh? Prof ya? Ya, Prof saya dulu. dari bawah ya Pak. Oh, dari bawah. Baru Oh naik ke ya. atas. Oke. Oke, jadi gini teman-teman ya, aku juga sebagai mantan tapi masih Protestan sekarang sih, masih belum katekumen. Tapi saya bulan September ini nanti katekumen. Makanya selama ini sebenarnya dari Januari kemarin aku udah belajar tentang Katolik dan aku memutuskan dan berjanji aku harus katekumen bulan September. Makanya aku sering naik di roomnya Romo Cafe. Tapi sejauh saya belajar, satu-satunya yang membuat saya guru yang paling berkompeten untuk mengajari saya itu ternyata saya dapatkan dari Romo Cafe. Saya bukan meniadakan Romo lainnya, tapi cuman saya lebih dekat dengan Romo Cafe dan saya berterima baik pola pikirnya Romo Cafe dengan saya itu selaras. Saya tidak pernah mendapatkan ini sebelumnya. Jadi inilah penjelasan yang benar-benar Alkitabiah, bukan sola scriptura, melainkan scriptura dan tradisi suci dan magisterium. Itu aja. Jadi ikutilah iman Katolik. Baik. Terima kasih. Bapak Prof silahkan. Setelah itu Bu Yuli Baik. ya. Baik, terima kasih. Dari pembahasan pada saat hari ini, saya dapat menyimpulkan dari Romo bahwa iman tanpa kasih tidak ada guna sama sekali. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Singkat, padat, jelas. Ya. Bu Yulita silahkan. Ya, rupanya masih diam. Tapaliuk, silahkan Tapaliuk. Tapaleuk. Ya, closing statement Tapaliuk. Ya, begitu banyak hal yang didapatkan, makanya ini seruan apostolik saja. Caritas Christi urget nos. Cinta kasih Kristus sekarang mendesak kita untuk berbuat kasih. Lalu permanere in gratia, tinggallah dalam kasih Tuhan, maka kebenaran akan membebaskan kamu. Veritatis liberavit nos. Jadi di dalam gereja adalah fondasi dan tiang kebenaran. Maka yang sesat banyak-banyak kembali sudah. Jangan jauh-jauh. Jadi panggilan untuk kita semua yang sudah mendengar banyak-banyak, baik yang di Komal maupun yang di bawah, itu Caritas Christi urget nos. Cinta kasih Kristus sekarang mendesak kita untuk duk in altum. Oke, Tuhan memberkati.
Amin. Catatan kaki, salam dari Kak Kreng Adi Markus. Terima kasih. Tidak boleh closing statement, tidak boleh tambah-tambah. Yang paling di bawah di samping catatan kaki ini siapa? Namanya ini, tulisan ini. Boleh. Ya, kalau tidak sampai kemarin saya punya ya. Saya punya ada dua closing statement. Biar saya moderator juga saya mau closing statement. Yang pertama, ajaran-ajaran dogmatis gereja, khususnya gereja Katolik, itu selalu berlandaskan pada kitab suci. Tidak ada satu ajaran apapun dogma gereja Katolik di luar dari kitab suci. Pertama. Yang kedua, pengajaran setiap imam Katolik itu tidak pernah saling mengoreksi, melainkan saling masing-masing dengan spesialisasi ilmunya mendukung satu gereja yang kudus, Katolik dan Apostolik. Siapapun imam itu akan tertuju kepada gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Ilmu berbeda tetapi melayani satu gereja yang sama. Itu closing statement dari saya. Mantap, Pater. Terima kasih banyak atas semuanya. Bapak Kafe, kami sudah closing statement. Sekarang kami tunggu Bapak Kafe punya. Oke, saya tutup bagaimana lagi? Closing statement 1-2 kalimat begitu. Oke, saya pikir perjalanan hidup setiap kita punya lika-liku, punya perbedaan, punya apa semua, tetapi satu hal yang Tuhan harapkan adalah seperti yang dikatakan di dalam 1 Timotius, Lili yang kau terakhir, 1 Timotius 2 ayat 4. 1 Timotius. Menjual ayat Pak. Ya, terakhir ini saya tidak mau lagi yang statement. Pakai ayat dulu ya. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi menghendaki semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Karena itu jangan selamat bodoh. Selamat tetapi tahu kenapa saya selamat. Selamat tetapi tahu melalui apa saya selamat. Selamat tetapi saya tahu dengan cara apa saya selamat. Dengan siapa saya selamat. Ini penting juga. Oke, jadi ada keselamatan doktrinal dalam semua proses perjalanan itu sampai dengan keselamatan dalam tindakan dan perbuatan. Jadi saudara dan teman-temanku sekalian, jangan lupa Pak Pendeta Paul juga di sini. Jadi jangan lupa bahwa semoga pencarian akan kebenaran itu membawa kita kepada kemerdekaan, kepada keselamatan. Jangan selamat bodoh, yang menghendaki semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Kebenaran ini harus diajarkan oleh siapa? 1 Timotius 3:15. Gereja adalah tiang penyangga dan dasar dari kebenaran itu sendiri. Oke, terima kasih untuk semua. Tuhan memberkati. Romo, ini permintaan dari banyak jemaat, bisa buat satu closing statement dengan bahasa di situ, Kolombia. Oke. Untuk menyegarkan kami, Roh Kudus Spanyol. akan membuat kami mengerti. Bahasa Spanyol. Bahasa Ya, Spanyol. Oh, bahasa bahasa Spanyol. Spanyol. Oke. Muchas gracias. Dios bendiga y lucha por la verdad. Lucha por artinya berjuanglah untuk sampai kepada kebenaran. Jangan sampai no olvidas que la verdad en el camino también tiene la verdad social, la verdad que todo el mundo puede aceptar. Jadi ingat bahwa kebenaran kita itu jangan sampai kebenaran subjektivisme. Kebenaran kita harus menjadi kebenaran objektif dan kebenaran yang bisa diterima oleh orang semua. Kalau tidak bisa diterima oleh semua orang, maka kebenaran kita masih kepada kebenaran subjektivisme. Jadi no haga que la verdad está abajo de sus pies. Jangan buat agar kebenaran itu ada di bawah telapak kakimu. Tidak boleh itu. Karena apa?
karena kebenaran yang seperti dikatakan oleh Pater Jerry membebaskan kita. Kalau kita menginjak kebenaran, artinya kita ini semua tukang tipu. Oke, terima kasih untuk semua. Tuhan memberkati. Obrigado. Terima kasih Romo. Terjemahannya begini. Terjemahannya bahwa ini malam pamit Nino menjadi penanya yang luar biasa. Singkatnya begitu. Oke, terima kasih Kai. Oke, terima kasih. Mau ucapkan Oke Romo. Terima kasih Romo. Pendeta Paul, semoga kita Ya, makasih Romo. ya. Makasih. Besok Profesiat atau Bapak Pendeta. Jadi Untuk apa saya ya pendeta yang luar biasa ini. Pendeta. Siap, makasih Romo. Hormat Mau Bapak Pendeta ucapkan luar biasa. Kita Kalau Bapak begini Pendeta kita saling datang, belajar kan. Bapak Pendeta, saya banyak kali dapat dengan Pak Pendeta, tapi banyak pendeta yang datang dengan framing dan ad hominem dengan semua ini. Kalau semua pendeta, Bapak Pendeta seperti Begini pendeta bagus, Paul ya. ini, enaklah Enak. seperti itu. Luar biasa. Saya senang Bapak Pendeta ini. Salam dari Nino. Bapak Pendeta dari mana? Dari GPKI ya. Ya, siap. Ini kan jujur Kak, Bapak Pendeta, saya ada tim. Saya ini ada tim, jadi informasi cepat. Jadi Bapak Pendeta dari GKPI, PAI ya. Divisi intelijen. GPKI. Nah, GPKI. Makanya, oke. Mantap, Bapak Pendeta. Luar biasa. Bapak Pendeta hebat. Begini, Siap, begitu. makasih. Kalau banyak Bapak Pendeta seperti ini kan enak sebenarnya. Banyak tuh Bapak Pendeta yang datang langsung mau baku rabik saja kita nih. Bagaimana? Tidak mungkin. Baku dongko. Oke, terima kasih. Yo, mantap. Oke, sampai Terima kasih. jumpa. Langsung matikan dari situ saja. Oke, Ya, kalau Bapak terima kasih Pendeta, kapan? Kalau ada waktu beritahu Bapak Pendeta DM saya, kita saling DM kapan? Diskusi Oke, apa? baik. Siap. Mantap. Dosen yang konsultan juga sebagai lektor. Oke, mantap semuanya. Siap, terima kasih Romo. Saya matikan ya, Terima Bapak kasih. Pendeta dan kawan-kawan. Kai. Siap. Jadi, Yo, semua makasih. Romo. Ya benar. Lalu ada satu yang menindas jemaat Tuhan kan, melakukan penindasan, penganiayaan. Siapakah nama Yunani itu saya lupa lagi. Tapi di buku saya tidak ada yang saya lihat barusan. Itu hanya tentang naga dan Babel. Doa Asaria saja. Nanti saya lihat lagi. Itu kan yang penindasannya zamannya Makabe kan. Santo Makabeus. Makabe. Oh, Paman Eko pernah baca Makabe Ya. sampai habis gak Paman Eko? Oh. Ya Paman, Paman Eko pernah baca Makabe sampai habis gak Paman Eko? belum sampai habis Paman. Nah itu ada hubungannya sama Daniel itu kok nggak salah. Cuma orang yang kayak bidat-bidat itu kalian jangan terlalu belas kasihan ya. Nanti saya nggak mau pemikiran kalian terseret di dalam ini. Seperti Bispro kah maksudnya? Itu sudah parah itu, parah sekali. Hermawan atau Bispro seperti Bispro Sama saja Hermawan. mereka semua. Diskusi awal itu hanya untuk identifikasi. Setelah identifikasi, buang.